Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang masih setia berada di ruangan ini untuk melanjutkan sesi diskusi kita. Seperti sebelumnya, diskusi sebelumnya, bahwa diskusi ini akan kembali dipandu oleh moderator kita, Bapak Muhammad Ansarullah. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Ansarullah, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada ikhwan akhwat, para asatiz yang berkenan bersabar untuk melanjutkan sesi diskusi kita di Ba'da Asyar ini. Karena memang tadi kita agak terpotong waktunya untuk menunggu kedatangan duta besar kita. Dan tentu saja karena alasan pentingnya acara ini kita perlu menyelesaikan diskusi kita sampai mudah-mudahan sekitar jam 4:30 atau jam 5 sore ini. Baik, kita akan lanjut kepada pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Sarbini Abdul Murad, yang tentu saja sudah tidak asing lagi. Profil beliau buat kita semua, para pecinta Masjid Al-Aqsa, para pejuang pembela rakyat Palestina. Beliau luar biasa, legasi yang sudah ditinggalkan juga luar biasa di mana-mana, baik di Indonesia dan tentu saja di Palestina dan beberapa negara yang lain yang mengalami bencana kemanusiaan. Baik, tidak berpanjang-panjang, kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Sarbini, terutama tentang kesan beliau atau apa yang beliau pikirkan tentang Nakba, peringatan Nakba di yang ke-75 hari ini. Kepada Dr. Sarbini, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the key for returning back to Palestine, inshallah. This is the door, Jerusalem. Okay. Assalamu alaikum. Ya, para ikhwan, mohon bisa menempatkan diri di bangku yang masih kosong. Silakan maju dulu biar kondusif para ikhwan. Yang di belakang tolong maju ke depan. Sayap kanan, silakan bangku kosong di depan. Yang tengah,
Yang muslimat juga silakan, mohon bisa dimaju ke depan. Muslimat, sayap kiri. Sebelum kita mulai biar kondusif. Panitia mohon yang di ikhwan-ikhwan yang masih di luar supaya dihimbau untuk masuk kembali ke ruangan. Sebentar lagi kita dengarkan penyampaian dari Dr. Sarbini Abdul Murad. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya saya hormati ya Imam ya Syah. Insyaallah. Saya hormati Ketua Presidium AWG. Kemudian saya hormati Presidium AWG. Kemudian Pak Rajab dan dari Republika, saya lupa nama saya. Benar-benar rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah menunjukkan satu komitmen bersama kita untuk membela eksistensi Palestina. Sama-sama kita ketahui bahwa Palestina adalah sebuah negara yang ada dalam hati kita, dalam darah kita, dalam pikiran kita. Dan alhamdulillah AWG setiap tahun mengadakan gelaran acara-acara yang mengingatkan kita bersama atas perjuangan saudara-saudara kita di Palestina untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi ingatan ini bersama ini adalah untuk menambahkan amunisi kita bahwa walaupun segelintir dari kita untuk mengingatkan Palestina, walaupun sebagai besar dari raya kita ini masih menyimpan di hati tapi tidak bisa mengekspresikan kecintaan mereka ke Palestina, ini bentuk ikhtiar kita. Jadi ikhtiar ini tidak ada pernah sia-sia. Jadi saya ingat beberapa cerita kemarin itu, bahwa ketika kita untuk sepakat menentang timnas Israel untuk bermain di Indonesia, kita ketemu dengan satu ormas besar. Jadi ormas besar ini kita menyampaikan beberapa hal ke depan, menyampaikan beberapa argumentasi apakah kita harus menentang timnas Israel ini. Jadi jawaban-jawaban ini sebenarnya agak mematahkan semangat kita, Pak. Tapi karena yang datang ini adalah baja-baja semua, ya. Jadi kita bisa memahami sejauh mana logika berpikir mereka. Jadi intinya itu bahwa kita berpikir bahwa yang penting timnas Israel tidak main di Indonesia, terserah menjadi apa gitu. Kayak gitu bahasanya tuh. Mungkin tolak ya itu. Berbagai argumentasi segala macam, nggak ada argumentasi yang penting tolak itu, gitu. Jadi kita dengan Kemlu, awal kita sepakat dengan Kemlu, tapi walaupun pada akhirnya Kemlu harus mempertahankan sikap pemerintah, kita menghargai. Tapi intinya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya, ini kita telah melalui proses ini, walaupun kita mendapatkan surat cinta yang begitu banyak ya, ke AWG, ke Mercy atau ke lain-lain. Tapi surat cinta ini adalah sebagai bukti atau komitmen dari kita bahwa ini hasil perjuangan, hasil apa yang harus kita terima. Jadi lucu gini teman-teman, ketika ada serangan dari netizen itu, kebetulan yang kelola web kita ini kan yang pegang medsos ini kan wanita, perempuan. Jadi ketakutan, wah aku takut, aduh gimana, deg-degan semua kan. Mungkin kalau AWG banyak laki-laki seneng-seneng aja, kalau kita ini perempuan pada aku tak ditutup komentar, tek, nggak ada komentar gitu. Jadi beritanya tentang Papua, tapi isi komentar tentang timnas gitu. Tapi ini harus kita lalui. Jadi pada pertemuan dengan Syekh Omar Salah, saya sampaikan begini, bahwa inilah bentuk kerjasama kita bersama. Dan kita bisa melihat mana orang yang punya komitmen dari awal, mana di pertengahan, mana di ujung gitu loh. Tapi terlepas apapun, bahwa di ujung yang menggolkan bola itu adalah PDIP. Itu PDIP yang menggolkan bola. Nah, kita cuma menendang bola orang itu PDIP. Nah, jadi yang mau babak belur itu ada pihak yang babak belur, tapi itulah kenyataan bahwa harus kerjasama. Tadi sama Pak Mutawali saya katakan bahwa untuk Palestina ini pemersatu, Pak. Jadi pada awalnya kita berpikir bahwa yang komit masalah Palestina itu adalah partai-partai Islam, tapi yang lain tidak. Tapi kelihatan pada ujung bahwa bola itu di PDIP gitu kan. Nah ini adalah sebuah petanda bahwa kita harus membangun koalisi besar.
harus ada koalisi antara semua pihak-pihak, semua orang-orang, semua organisasi yang punya komitmen untuk Palestina. Siapapun dia, dengan dari organisasi apapun dia. Dan saya katakan bahwa Palestina ini nomor satu, Pak. Nomor satu. Jadi bagaimana PKS sama PDIP itu beda ideologi, Pak, beda perjuangan, beda semua-semua. Pas masalah Palestina nyatu, Pak. Ini hal yang sulit kita pahami, tapi itu terjadi, nyatu, Pak. Ya. Jadi ke depan mungkin kita ini teman-teman coba kita bangun koalisi lagi dengan koalisi besar yang lain karena tugas belum selesai. Tugas belum selesai. Ini adalah bentuk dari syiar. Dan katanya syiar yang kita sampaikan kepada publik syiar. Tapi harus ada langkah-langkah taktis lain yang mesti kita lakukan. Ya, yang mana langkah-langkah taktis ini penuh dengan jebakan-jebakan resiko-resiko. Tapi ini harus kita lalui bersama. Jadi sangkaan awal kita mungkin bagaimana, tapi hasilnya itu indah sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa salah satu komitmen Mercy, ya, komitmen Mercy untuk Palestina adalah kita membangun sarana rumah sakit. Dan ini ada tonggak sejarah itu Pak Fahri bagaimana beliau membangun rumah sakit. Jadi karena kata beliau seorang novelis ya, mungkin bisa membuat sebuah novel yang orang air mata tuh bercucuran tuh bacanya itu. Jadi ada rumah sakit di sini, kemudian kita menempatkan orang-orang kita di sana untuk bisa menjaga properti kita, menjaga aset kita. Dan kita doakan sahabat kita, saudara kita yang 3 orang di Gaza bisa kuat, bisa melaksanakan amanah yang kita bersama-sama kita percayakan. Nah, sisi lain, ini kemudian ada dari pihak Deplu. Bisa lagi kita melihat bahwa untuk ke sana ini memang bukan butuh suatu perjuangan yang mudah sekali. Walaupun sisi kemanusiaan, sisi yang bisa menyatukan banyak orang. Kami bisa ngomong terbuka dengan Pendeta Romo Mangun Suseno sama Pendeta Kardinal Suharsono tentang kemanusiaan, tentang Palestina. Ini masuk semuanya. Tapi rekan-rekan sekalian, kadang-kadang ini agak parsial kita bisa lakukan seperti itu. Saya ketemu Ikhwan, ketemu sama Ansarullah sama teman-teman yang lain. Apalagi ada teman kita yang di Gaza mau pulang misalnya atau mengeluh apa harus ada pergantian orang-orang. Karena termenung untuk bisa melakukan hal yang lebih sebenarnya itu. Dulu pada periode pertama Pak Jokowi, kita punya hubungan baik dengan Bu Menlu. Jadi kalau ada persoalan, kita Bu Menlu ngomong sama Bu Menlu, kemudian Bu Menlu bisa komunikasi dengan stakeholder beliau di Mesir, kemudian ini memudahkan jalan. Tapi pada periode kedua, banyak orang-orang kita yang terganti di Deplu. Jadi kita harus mulai dari nol lagi untuk menandang kepercayaan ini. Jadi untuk pergantian orang ke sana yang kita harapkan ada orang yang bisa bertahan lama di Gaza, ini agak kesulitan. Jadi kalau ada yang nanya kapan kita berangkat lagi dok ke Gaza, saya katakan gini, tunggu ganti RI 1. Tunggu ganti RI 1. Kalau pas gantinya, nah itu baru kita enak kita ngomong. Kita punya banyak hal yang kita sampaikan kepada RI 1. Karena ini yang bisa menangani RI 1 Pak. Nggak bisa yang lain. Karena banyak hal yang memang hambatan-hambatan tadi saya keluh kesah saya sampaikan sama beliau tadi itu. Terserah beliau terima atau tidak terima, saya harus sampaikan. Tapi ini masukan yang memang untuk perbaikan bersama kita ke depan, untuk kebaikan semua. Nah oleh sebab itu kita mengharapkan ke depan ada aksi-aksi nih, aksi-aksi yang jelas ya. Mungkin seperti kata Pak Mutawali tadi itu bahwa tanggal 15 Mei itu adalah hari Nakbah. Kita bisa perjuangkan bersama ya di ini. Kita perjuangkan bersama melalui media, melalui yang lain, sehingga ini akan menjadi hari nasional. Oh kalau katakan nggak bisa, apa yang nggak bisa di Indonesia nih Pak? Apa yang nggak bisa? Semua bisa di Indonesia nih. Ya, regulator dia, pengusaha dia, bisa semua Pak di Indonesia nih, nggak ada nggak bisa. Jadi kalau di Indonesia bilang nggak bisa, jangan pernah percaya nggak bisa, pasti bisa. Asalkan mau, insya Allah ada jalan. Nah jadi ini kita coba untuk kita perjuangkan. Yang kedua, kita juga memperjuangkan ada kurikulum. Apakah itu anak SD, SMP, atau SMA, sekolah menengah, yang untuk bicarakan masalah Nakbah ini, penderitaan Palestina. Jadi tidak segelintir orang yang tahu masalah penderitaan Palestina. Dan ini harus kita jadikan sejarah.
Kok ada yang bilang, nggak mungkin. Kita ke sejarah bangsa kita di Penonggoro, Kiai Mojo, Antasari. Apa nggak mungkin? Mungkin kita yang bicarakan. Kalau kita mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi ini nanti bisa kita perjuangkan ini. Dan mungkin media dari Mina juga bisa mengekspos bahwa bagaimana ada kurikulum yang bisa ditulis untuk menyampaikan peristiwa Nakbah atau hal-hal yang lain. Sehingga ini menambah cakrawala daripada siswa-siswa kita untuk tahu bahwa ada satu negara yang peserta Konferensi Asia Afrika yang belum merdeka pada hari ini dan penderitaannya semakin bertambah dan bertambah daripada tahun 1955. Dan ini harus diketahui oleh semua kita. Yang mudah-mudahan dengan perjuangan ini menjadi amal soleh kita bersama. Dan yang kedua, saya sampaikan juga bahwa kita harus melakukan satu tiupan trompet yang kenceng ya. Bahwa kami melihat ada gejala-gejala yang masif, pihak-pihak yang masif yang mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah ini harus kita coba untuk melawannya. Dalam kepasifan masyarakat kita terhadap penderitaan Palestina, terhadap gerakan-gerakan liar Israel di Indonesia, kita harus mampu untuk menghambat ini, mampu untuk berteriak dan menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa kita harus hati-hati dan kita waspada pada pihak-pihak yang mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Daily Nas misalnya datang ke Indonesia diterima oleh Sandiaga Uno, gara-gara melihat dia followernya begitu banyak sekali, dengan berpikir sederhana bahwa ini kesempatan untuk datang turis-turis dari Israel dan dia menerima walaupun dia berdarah Palestina dan dia Muslim. Menurut kami kita harus hati-hati. Jadi pemerintah harus hati-hati menerima mana yang bisa diterima, mana yang harus dicegah. Jadi kita mencegah untuk berteriak agar pemerintah hati-hati. Ini ada upaya-upaya yang sistematis agar Israel bisa membuka diplomatiknya, kantor diplomatik di Indonesia. Dan gerakan-gerakan ini sudah ada, Pak. Gerakan-gerakan itu sudah masif dan nyata sekali. Dulu orang-orang yang pro Israel nggak berani bicara di televisi, nggak berani, Pak. Sekarang berani. Ada yang namanya Dr. Koni Bakri. Kemudian ada yang namanya Monik, ada yang namanya Sulaiman Punto, ya, walaupun namanya Sulaiman, ya. Walaupun namanya Sulaiman. Ya. Tapi itu orang-orang yang memang media menjadikan corong untuk menyampaikan bahwa sebenarnya siapa bilang ada penjajahan di Israel? Siapa bilang ada penjajahan di Israel? Apakah datang orang Israel datang ramai-ramai menjajah Palestina? Wah dibalik. Nah kalau misalnya masyarakat kita Pak, siswa kita tidak ada mendapatkan pelajaran sejarah, mereka akan menerima mentah-mentah ini. Bagaimana konflik di sana kita harus bawa kemari, dengan istilah kadrun segala macam ini itu. Ini adalah upaya-upaya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kita harus terus berteriak. Nah, apa yang dilakukan sekarang ini adalah merupakan satu sejarah peringatan bahwa ada peristiwa besar. Dan hari ini lebih besar lagi, lebih berat lagi. Ini harus kita sampaikan. Nah, jadi sebab itu mungkin kita nanti bisa membangun koalisi besar untuk melawan gerakan-gerakan liar ini. Nah, walaupun di Kemlu ada pro kontra, sampai informasi di Kemlu bahwa ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral. Dan itu tugas kita untuk meyakinkan semua pihak bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah melukai konstitusi kita. Ya, wawancara kemarin sama Karni, dubes Israel yang di Singapura itu, yang mencoba mengatakan bahwa Indonesia itu nggak ada apa-apanya bantuan Indonesia terhadap Palestina, nggak terasa. Dibandingkan sama negara-negara Arab. Kenapa nggak terasa? Nah, kata si dubes ini karena bahwa Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Negara tidak ada hubungan diplomatik, maka Indonesia tidak bisa maksimal untuk memediasi kedua negara ini. Jadi selalu tiup-tiupkan, ada media terus mentiup-tiupkan ini Pak. Jadi sebagian orang kita ada sibuk dengan kesibukan kita, ya. Tapi inilah tugas kita dan kemarin itu adalah test case ya, kita lihat bahwa rupanya rakyat Indonesia itu banyak mendukung Palestina. Pada awalnya kita agak pesimis ya, pesimis kenapa kok ada diem. Tapi pada ujungnya itu banyak yang mendukung. Dan ini merupakan adalah modal kita bersama untuk ke depan kita tetap membela Palestina dan kita mengharapkan juga di kalangan Palestina juga ada persatuan internal ya.
Jadi dengan persatuan bersama ini kita bisa bekerja sama untuk mencapai kemenangan dan kemerdekaan. Walaupun ada berbeda sudut pandang, kita mencoba untuk mencari persamaan. Mudah-mudahan dengan persamaan ini kita bisa banyak membantu Palestina. Kita tidak akan pernah mendengar bahwa suara-suara yang bisa melemahkan komitmen kita. Demikian pengantar saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Dr. Sarbini. Ada sebentar tapi poinnya banyak Dokter, alhamdulillah ya. Tadi ada soal persatuan, kita isu Palestina itu mempersatukan, kemudian buat pelajar siswa pelajaran sejarah Palestina dan Al-Aqsa, ada indikasi terselubung di tengah-tengah kita saudara kita yang ingin normalisasi Indonesia dengan Israel terwujud, dan tadi desakan persatuan nasional di Palestina sendiri. Dan saya ingat dulu waktu ke salah satu ormas ya Dok ya, beberapa waktu setelah Menteri Olahraga mengumumkan akan menjamin kedatangan timnas Israel, kita ke salah satu ormas. Kebetulan beliau ini mantan pimpinan pusatnya. Nah ketika ormas tersebut nggak begitu respon, dia mulai meninggi nih suaranya nih. Junior nih enggak. Tapi alhamdulillah sekarang ormas itu secara tegas menyatakan menentang kedatangan timnas Israel. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke pembicara berikutnya, Pak Murajab. Beliau mewakili dari Pak Bagus Hendraning Kobarsih. Beliau adalah diplomat madya di Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan kita doakan setelah pulang dari sini promosi jadi diplomat utama Pak Murajab ya. Silakan Pak Murajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita sedang mendukung Palestina, kalau bisa jawab salamnya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina astafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Imam Abdullah Yakhshallah Mansur, mohon maaf, serta seluruh jajaran Aqsa Working Group, wabil khusus Pak Moderator, rekan saya yang telah memberikan waktu kepada saya, para narasumber serta seluruh tamu undangan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini siang hari ini kita bertemu untuk memperingati satu kegiatan yang sangat penting ya dalam sejarah Palestina, yaitu memperingati Nakbah Day atau Yaumun Nakbah. Yaumun Nakbah ini diperingati karena memang menjadi salah satu titik yang paling krusial dalam sejarah Palestina, yaitu terusirnya lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanahnya sendiri, dari tanah nenek moyang mereka sendiri, dari tanah yang mereka miliki sendiri. Hal ini tentu menjadi sebuah nakbah ya, malapetaka, yang itu sebelumnya diawali dengan kalah perangnya bangsa-bangsa Arab dengan Israel ya. Maka ada satu satu mitos bahwasanya katanya Jaisu Israel itu Jais la yuhzam, pasukan yang tidak pernah dikalahkan. Itu sebuah mitos yang sebenarnya masih diperdebatkan, karena kalau kita baca sejarah lebih lanjut, itu perang Arab Israel pada tahun 1948 itu adalah perang yang sebenarnya tidak imbang. Pasukan Arab itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pasukan Israel. Persiapan pasukan Arab juga tidak lebih baik daripada persiapan pasukan Israel. Kalau kita baca ada sebuah hasil kajian yang menarik menurut saya yang diterbitkan oleh Al-Zaitunah Center, Markas Az-Zaitunah Lidirosat Al-Palestiniyah yang ada di Libanon. Itu diterbitkan kira-kira sepekan atau 2 pekan yang lalu. Itu ada satu tulisan yang menyebutkan mitos-mitos yang mengiringi Nakbah Day. Salah satunya adalah terkait dengan peperangan yang terjadi detik-detik sebelum Nakbah Day itu, yang selama ini membuat Israel itu seakan-akan dimitoskan
menjadi sebuah pasukan yang tidak pernah dikalahkan atau tidak bisa dikalahkan, tapi itu ternyata mitos yang patut dipertanyakan karena memang faktanya peperangan saat itu adalah bukan peperangan yang memang seimbang antara bangsa Arab meskipun jumlahnya banyak ya. Jumlah negaranya yang terlibat ada beberapa negara dengan satu Israel didukung oleh sekutu-sekutunya. Tapi data-datanya ada di situ. Silakan dirujuk di Markas Az-Zaitunah Lidirasat Al-Palestiniyah, di situ disebutkan mengenai hal ini. Nah, masyarul muslimin ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Nakbah Day sangat menyakitkan, maka masa-masa setelahnya itu adalah bagaikan Nakbah Yaumiyah ya, atau Shibhul Yaumiyah. Nakbah atau petaka yang seakan-akan terus terjadi hampir setiap hari sampai hari sekarang. Kalau kita lihat statistik ya, pada tahun 2022 itu orang-orang Palestina yang syahid, yang terbunuh oleh Israel itu mencapai kurang lebih 176. Dan itu angka yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Yang lebih nestapa lagi adalah pada tahun 2023 hingga pertengahan Mei ini, jumlah warga Palestina yang meninggal akibat perlakuan Israel itu sudah mencapai 150 lebih. Padahal belum mencapai setengah tahun dari tahun 2023. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan di angka orang-orang Palestina yang meninggal akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Dan pelanggaran itu dilakukan banyak sekali. Bukan hanya dalam soal pembunuhan, bukan hanya soal perampasan properti, bukan hanya penggusuran tanah, bukan hanya penambahan settlements, pemukiman baru. Bukan hanya penyiksaan, bukan hanya penembakan, tapi hampir setiap hari ada Nakbah Yaumiyah, petaka, malapetaka yang hampir tiap hari terjadi dan dilakukan oleh Israel. Karena itu menjadikan hari Nakbah sebagai sebuah peringatan yang ini juga tadi disinggung ya beberapa kali oleh para narasumber, bagaimana PBB pada tahun ini untuk pertama kalinya memperingati hari Nakbah. Itu setelah ada rekomendasi dari sebuah komite ya, SAIRIP ya, the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. Itu komite yang menangani hak-hak asasi bangsa Palestina, rakyat Palestina, itu membuat sebuah rekomendasi kepada sidang umum PBB. Akhirnya sidang umum PBB pada November 2022 kemarin mengamanatkan diselenggarakannya peringatan Nakbah Day. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak perkembangan positif yang bisa saja mengubah kedepannya perjalanan dari isu Palestina. Meskipun demikian, ada hal-hal perkembangan positif lain yang kita dapat amati ya dari dunia internasional terkait isu Palestina. Juga misalnya disahkannya juga pada akhir 2022 mengenai adopsi untuk permintaan advisory opinion dari ICJ, International Court of Justice ya, terhadap aktivitas pelanggaran yang dilakukan Israel di Palestina. Dan ini akan menjadi hal yang penting juga ya. Kalau nanti sampai ICJ ya, memberikan putusan bahwa Israel betul-betul melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina, ini juga menjadi tekanan yang bisa menguntungkan bagi isu Palestina ke depannya. Tetapi pada saat yang sama ya, ada banyak perkembangan negatif ya yang boleh kita sesalkan atau kita anggap sebagai satu hal yang tidak menguntungkan bagi isu Palestina. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir itu ada pertambahan yang signifikan di angka negara-negara Arab atau Muslim ya, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang mengakui Israel dan melakukan normalisasi dengan Israel. Saat ini angkanya sudah mencapai 14 negara. Meskipun untungnya ya, kalau kita lihat Arab Index Poll ya, pada Januari 2023 kemarin, 84% dari rakyat atau warga negara-negara Arab yang negara-negaranya mayoritas itu juga mengakui Israel, mereka umumnya menolak hubungan dengan Israel. Jadi peran rakyat, peran masyarakat, peran NGO, peran lembaga kemasyarakatan itu sangat penting sekali dalam mendukung isu Palestina. Karena itu ya, kami ya di Kementerian Luar Negeri dan saya pribadi juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aqsa Working Group ini. Kita tahu Aqsa Working Group ini menjadi salah satu lembaga
sosial kemasyarakatan yang sangat aktif, memiliki aktivitas-aktivitas yang sangat padat dalam mendukung isu Palestina. Tepuk tangan untuk AWG. Dan mudah-mudahan AWG ini akan istiqomah ya. AWG istiqomah, dan selain istiqomah juga bisa melakukan ekspansi dalam arti sinergitas yang lebih luas dengan elemen-elemen lain yang bisa mendukung isu Palestina. Tadi narasumber sebelum saya ya, Dr. Sarbini sudah menyinggung masalah ini ya. Dan juga kebetulan hari ini juga yang menjadi narasumber ada juga dari kalangan Kristen di Palestina. Ini sangat menarik. Memang kita perlu adanya sinergitas, perlu membangun kolaborasi bersama untuk mendukung Palestina. Tidak bisa satu lembaga, satu pihak mendukung tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Ini sama juga dengan pesan yang sering disampaikan oleh para pemimpin kita. Kalau kita bertemu dengan para pemimpin Palestina, bahwa masyarakat Palestina harus bersatu. Salah satu pesan yang sering disampaikan oleh presiden kita, oleh wakil presiden kita ya, sejak zaman yang sebelumnya hingga sekarang, itu kalau ketemu dengan pejabat Palestina, hampir selalu menyampaikan pesan agar mendorong rekonsiliasi antar faksi-faksi Palestina. Tanpa persatuan, maka kemerdekaan Palestina yang diharapkan itu akan tidak mudah, bahkan jauh lebih sulit untuk kita capai dibanding kalau mereka bisa bersatu. Bersatu di dalam dan ada persatuan juga di luar dari pihak-pihak yang mendukung Palestina, maka itu mudah-mudahan akan mempercepat kemerdekaan, kedaulatan yang dicapai oleh bangsa Palestina. Jadi sekali lagi kembali kepada indikator-indikator ya. Tadi kalau indikator positif sudah kita jelaskan sekilas, kemudian indikator negatif ya. Tadi contohnya misalnya banyaknya negara-negara yang semakin banyak yang melakukan normalisasi dengan Israel. Kemudian ada hal lain yaitu adanya atau naiknya kembali kelompok ultra kanan di pemerintahan Israel. Sejak naiknya Netanyahu pada November 2022, kemudian dia juga memiliki koalisi dari kalangan ultra kanan, ya ada menteri-menterinya yang sangat ekstrim itu seperti Smotrich, ya kemudian Ben Gvir ya, itu semakin membuat proses atau upaya mencapai perdamaian di Palestina itu semakin jauh. Tapi ini ada hikmahnya juga ya. Kalau di zaman sebelumnya ya, ketika partai ultra kanan belum seperti sekarang di pemerintahan Israel, demikian pula saat itu di Amerika kebetulan juga yang menjadi presiden adalah Trump ya. Itu ada percepatan yang luar biasa yang membuat indikator-indikator yang negatif dalam persepsi kita terhadap isu Palestina itu semakin meningkat. Ya, misalnya bagaimana Trump ya, atau Amerika berperan dalam tadi normalisasi beberapa negara Islam, negara Arab yang gabung dengan Israel atau mengakui Israel. Kemudian bagaimana pemerintah Amerika juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian bagaimana Amerika juga memindahkan konsulatnya ke Yerusalem, ya. Kedutaannya di Yerusalem. Ini adalah sebuah indikator-indikator negatif yang ini tampaknya dengan naiknya ultra kanan di tampuk kepemimpinan di Israel, itu membuat beberapa negara tidak lagi memiliki rasa yang sama dengan masa-masa sebelumnya. Jadi dalam setahun atau 2 tahun terakhir ini ada sikap yang lebih tegas yang disampaikan oleh negara-negara di dunia ini yang lebih menganggap Israel dalam konteks yang lebih negatif, karena memang sikap politik kebijakan yang diambil oleh pemerintah Israel saat ini itu banyak yang sekali secara kentara merugikan bangsa Palestina. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau di undangan disampaikan agar kami menyampaikan tentang bagaimana peran dan posisi Indonesia terkait isu Palestina, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwasanya Indonesia ya, karena itu sejalan dengan konstitusi Indonesia, kita hingga saat ini tidak pernah berpikir untuk membuka hubungan dengan Israel. Ini ditegaskan berkali-kali oleh Bapak Presiden, juga oleh Bu Menlu, kita konsisten mendukung bangsa Palestina dan tidak berpikir untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel hingga saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai ke depan, sampai Palestina merdeka, itu tidak akan berubah. Ya. Amin, amin. Karena itu adalah pesan dari konstitusi kita. Memang kemarin ya kayak kasus adanya event
FIFA Under 20 itu sempat ada riuh ya, kericuhan, ada riuh rendah mengenai isu ini, tetapi tegas kalau Kemlu selama ini juga selalu menyampaikan sikap posisi yang tegas pemerintah dan Indonesia, negara Indonesia tidak akan pernah lepas dari mendukung bangsa Palestina dan tidak berpikir ya untuk membuka hubungan dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kedaulatan dan kemerdekaannya. Insyaallah. Ya, itu tegas sekali. Kemudian hal lain ya, ini mungkin yang terakhir, kita sudah melakukan banyak hal ya, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mendukung Palestina. Dari sisi politis misalnya, kita selalu ingin agar isu Palestina ini tidak hilang dalam percakapan di dunia internasional. Kita tahu isu global itu terus berubah ya. Misalnya tahun 2022 ada perang Rusia-Ukraina yang itu membuat isu Palestina semakin meredup. Tetapi Indonesia selalu berupaya agar isu Palestina tidak pernah hilang dari peredaran percakapan di dunia internasional. Menjadi satu isu global yang terus menjadi pembahasan bersama meskipun tentu tantangan-tantangan masih banyak. Meskipun ya tidak mudah pula untuk benar-benar mendukung isu Palestina secara ideal sehingga mereka dengan segera mendapatkan kemerdekaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi ya pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya. Salah satunya kita sudah membebaskan pajak kurma dan zaitun dari Palestina. Ini sejak tahun 2019 kalau nggak salah secara resmi kita sudah melakukan itu dan ini membuat impor kita zaitun dan kurma dari Palestina itu meningkat drastis. Ini bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina. Kemudian dari sisi sosial budaya kita juga melakukan banyak upaya pelatihan ya, capacity building terhadap warga Palestina. Yang kita catat lebih dari 2.000 warga Palestina sudah pernah mendapatkan capacity building dari Indonesia yang menghabiskan anggaran kurang lebih dari 124 miliar ya, atau lebih dari 9 juta US dollar untuk pelatihan-pelatihan kepada bangsa Palestina. Di tahun 2022 kita juga memberikan bantuan kemanusiaan ya untuk penanganan COVID di Palestina ya, sekitar 14,4 miliar rupiah. Itu semuanya adalah bagian dari dukungan yang diberikan oleh bangsa Indonesia ya. Pemerintah atas nama bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk mendukung bangsa Palestina dan dukungan itu tidak ada artinya kalau tidak juga mendapatkan sokongan dan dukungan dari kalangan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Aqsa Working Group ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murajab. Masya Allah ya, alhamdulillah komitmen bangsa Indonesia tadi sudah disampaikan Pak Murajab luar biasa, tidak berubah, tidak bergeser sama sekali insya Allah. Kita berlanjut kepada Pak Syalabi. Ini beliau adalah jurnalis dari Republika dan Republika kita tahu juga sangat konsisten pembelaannya terhadap Palestina. Isu-isu Palestina Al-Aqsa itu sering sekali diangkat di Republika. Statement pemberitaan tentang dari Aqsa Working Group juga sering sekali dimuat di Republika. Terima kasih banyak Pak Syalabi. Baik, silakan Pak Syalabi untuk 10 menit ke depan bisa menyampaikan materinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kiai Haji namanya Afwan Yasyallah Mansur, Pembina Utama AWG. Salam dari Kang Irfan Junaidi karena ada aktivitas yang tidak bisa beliau tinggal. Jadi saya yang didelegasikan untuk acara hari ini. Para pembicara, Dr. Sarbini Murad, Pak Syahrul dari Kemenlu, dan tadi kita ngobrol-ngobrol sekilas ternyata ada kesamaan Pak antara beliau-beliau ini sama-sama penulis Republika. Insya Allah tetap istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Palestina bagi dalam kacamata pemberitaan Republika itu seperti DNA-nya Republika gitu ya. Jadi kita tidak mungkin dalam satu hari tidak memberitakan Palestina. Karena Republika itu ada untuk menyambung kepentingan umat Islam gitu dan rakyat Indonesia. Dan sejauh Palestina masih dijajah oleh Israel, kita harus tetap memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam kurun waktu 4 tahun dari 2020 sampai
2023 di middle, hampir middle ini, kira-kira ada sekitar 4.000 konten dari republika.co.id yang mengulas tentang isu Republika, dan itu viewersnya lumayan Pak. Jadi kalau kita lihat viewers di CMS kita itu paling rendah 5.000 orang yang membaca isu tentang Palestina. Paling besar itu ada 100.000 something gitu. Waktu kemarin saya lihat artikel tentang umat Kristiani di Palestina itu mencapai lewat dari 100.000 gitu. Jadi itu artikel yang luar biasa gitu ya. Dan dari sisi, kalau kita lihat dari sisi survei gitu ya, dari literasi kita terhadap Palestina, dari SMRC itu Saiful Mujadi itu pernah mengulas tentang penerimaan orang Indonesia terhadap isu Palestina. Ada sekitar 71% masih mayoritas, ada sekitar 71% yang menolak Israel dan menerima Palestina. Tetapi masih ada sekitar 4% yang membenarkan atau berada di pihak Israel. Jadi masih ada 4% yang harus diedukasi gitu Pak. Bahwa mereka berpandangan bahwa Israel itu berada di pihak yang benar. Jadi masih ada orang Indonesia yang berpikiran seperti itu. Nah itu mungkin PR dari kita semua juga. Dan setelah kita memutuskan untuk awal tahun ini tidak fokus untuk ke digital, jadi kita membuka seluas-luasnya Pak, seluas-luasnya penulis luar untuk ikut berkontribusi menyuarakan isu-isu berita-berita yang positif gitu. Apalagi tentang isu Palestina. Kita ada Republika Citizen, ada partner yang itu menyumbang 30% dari viewers di Republika. Jadi setiap hari itu viewers kita antara 500.000 sampai 800.000, 30%-nya itu dari penulis luar. Dan kita harapkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini bisa berkontribusi untuk menyuarakan lebih amplifikasi tentang Palestina itu lebih kuat di media kita bersama di Republika insya Allah. Kemudian sejauh ini soal mungkin tadi Nakba sudah diulas panjang lebar dari narasumber yang lain. Mungkin izinkan saya meneruskan tadi yang Dr. Syahrul bilang tentang capacity building warga Palestina. Jadi seperti Dr. Pak Syahrul bilang tadi ada 2.000 ya Pak? 2.000 lebih warga Palestina yang ditempa yang mengambil studi di Indonesia. Dan kita, karena kita namanya media gitu ya Pak ya, jadi kita kan nggak mungkin juga menunggu momentum karena kita saking komitmennya untuk memberitakan Palestina. Jadi kita di sela, mungkin kalau media lain ada Palestina itu karena ada perang, tapi kita di sela masa-masa hening, masa-masa tenang, kita selalu ingin menyuarakan putra-putri Palestina yang berprestasi, yang ingin berpetualang menempuh jalan pendidikan yang sangat menarik untuk diceritakan gitu. Dan kita melihat ini cerita-cerita mereka bisa membangun optimisme bangsa Palestina ke depan. Jadi kami percaya bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang cerdas gitu ya. Kita ada beberapa narasumber kita seperti Dr. Muin Al-Sharaf, dia seorang dokter spesialis, mungkin satu-satunya dokter spesialis yang mengambil PPDS di Indonesia, di Universitas Negeri Solo. Dia membawa 8 orang anaknya untuk studi di UNS gitu ya. Jadi dia harus berjibaku sampai-sampai karena PPDS kita kan terkenal berat ya Pak ya untuk dokter spesialis. Di tengah waktu dia kecelakaan dan hampir menyerah, tapi karena dia punya tekad ingin kembali ke Gaza, maka dia meneruskan studi PPDS-nya gitu. Dan dia sekarang balik ke Gaza untuk membantu tenaga medis di Gaza. Karena kita tahu kalau di Gaza dengan 2 juta penduduk lebih gitu ya,
hanya ada, kalau menurut pengakuan beliau, hanya ada sekitar 200 dokter spesialis, pasti tidak akan cukup untuk menampung pasien-pasien di Gaza. Dan apalagi ketika kondisi perang, pasti butuh banyak dokter spesialis untuk membantu mereka. Kemudian beberapa kisah lain seperti kita punya Umar Al-Madani yang menjadi pakar hubungan internasional. Dia juga ceritanya juga sangat heroik gitu ya. Ketika dia pergi dari Gaza, dia harus diborgol untuk sampai ke Indonesia. Kemudian dia melanjutkan studi ke Surabaya dan di sana dia menempuh studi hubungan internasional. Ada juga dari saudara kita dari Gaza juga, namanya Abir. Dia itu Abir Z Barakat itu seorang aktivis. Cuman dia studinya mungkin di Malaysia gitu ya, dan dia sangat strugglingnya nggak kalah kuat dengan teman-teman yang lain. Dia harus keluar dari Gaza, meninggalkan suaminya bersama dengan 4 orang anak. Dia harus berjibaku gimana caranya anaknya itu, pendidikan anaknya beres, keluarganya itu bisa terpenuhi, dan dia bisa meraih bekal pendidikannya untuk kembali lagi ke Gaza. Cerita-cerita itu saya kira perlu diamplifikasi lebih jauh karena banyak cerita-cerita positif di kalangan warga Palestina yang bisa membangun vibes gitu ya, vibes positif, angin optimisme untuk warga Palestina dan khususnya untuk warga Indonesia gitu. Kemudian kita juga sangat butuh kontribusi dari teman-teman di sini untuk kembali lagi menyumbangkan kontribusinya untuk menulis tentang Palestina gitu. Karena banyak sekali yang bisa diulas tentang Gaza, tentang Palestina, tentang kemarin Ramadan di Palestina, tentang Idul Fitri di Palestina, untuk kita sama-sama meliterasi teman-teman kita yang masih belum aware terhadap perjuangan bangsa Palestina. Mungkin demikian dari saya kali ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Syalabi. Baru aja mau saya kirimin catatan. Terima kasih Pak Syalabi. Alhamdulillah ya, tadi banyak catatan angka ya yang disampaikan oleh Pak Syalabi tentang isu Palestina khususnya yang banyak dimuat di Republika. Tadi yang saya tertarik itu 4% dari rakyat Indonesia berarti ya, kalau boleh direpresentasikan ya. Kalau boleh direpresentasikan minimal 4% dari pembaca Republika itu masih pro pada Israel gitu. Nah kalau kita mau kasarnya aja nih, kita ambil dari 280 juta rakyat Indonesia, 4%-nya itu masih 11 jutaan Pak. 11 jutaan yang itu kan hati-hati bahaya. Mudah-mudahan itu hanya pembaca Republika aja ya, enggak kita. Baik, kita masuk ke sesi diskusi Ikhwan Akhwat. Mohon bisa langsung saja angkat tangan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Satu dari muslimat sudah angkat tangan. Dari muslimin ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ada satu, ya satu. Lalu ada lagi? Baik, yang pertama dulu dari muslimat. Dipersilakan. Tolong sampaikan nama dan dari mananya ya. Udah nyala belum? Ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Tolong disampaikan. Belum nyala itu mic-nya Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah. Ibu? Ya, Ibu Hamidah. Hamidah? Ya. Baik. Dari Tanjung Priuk, asli Jawa Timur. Saya mau bertanya Pak Ustadz,
Kepada siapa, Bu? Kepada narasumber Bapak Al-Mukarram, Bapak Sarbini. Pak dulu. Sarbini. Ya, Pak. Maaf sebelumnya. Ini dunia ini, Pak, dari zaman Nabi Adam ya. Sebenarnya tujuannya Nabi kan untuk ngajak ke Allah. Tapi pilihannya ini kan cuma hidup sebentar, surga, jalan mustaqim. Jalan yang maghdub, yang dimurkai Allah, yang sombong-sombong, ujub, sum'ah, dan sebagainya, itu kan jalan maghdub sama dolin itu. Nah, inti pokok setiap seluruh dunia, kenapa enggak kalau mau mencari pemimpin dulu, saring dulu Indonesia umpama. Yang terbaik dari yang baik-baik, yang pandangan Allah, pandang Sang Pencipta semesta gitu. Baru diangkat jadi pemimpin supaya bisa giring ke jalan mustaqim. Supaya punya yang jelas-jelas, punya karakter Nabi, terjujur, teramanah, teradil, terberadab, itu syarat. Supaya punya karakter 4 kan harus paham panduan hidup itu yang sudah diturunkan ke Rasulullah, suruh praktekin ke Rasulullah supaya Iya, Ibu Hamidah, mohon diikuti dipersingkat. itu, Pak. Intinya kenapa selama Indonesia ini dari dulu gitu, setiap pilihan pemilu terus sampai kampanye banyak makan biaya negara. Tapi poinnya kok belum bisa yang bisa nyetop penjajahan, terutama Israel yang jelas-jelas brutal begitu. Ya baik, insya Allah sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa nggak usah bikin tanpa pecah belah umat dengan partai lah, dengan golongan Syiah, golongan Sunni, intinya bagaimana pemimpin itu dulu yang bisa jadi solusi umat. Kenapa nggak langsung diusung itu dulu, supaya nanti kalau presidennya udah terbaik dari yang baik-baik, pasti menterinya terus ke bawah, ibarat sumber air nih di hulu itu, Pak, yang jernih, menjernihkan gitu, Ya, Pak. baik Ibu, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, maaf, kenapa itu? Ya, sudah bisa ditangkap ya. Terima kasih Ibu. Pak Dokter, biar satu lagi ya, biar sekalian. Satu lagi Ustadz Mujahid, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya pertanyaan saya yang pertama saya tujukan kepada uskup gereja di Yerusalem, cuman tidak online ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber yang ada barangkali. Yaitu kalau tidak salah dengar tadi, menghadapi sikap konflik antara bangsa Palestina dengan Israel, nampaknya umat Nasrani di sana di Yerusalem adem-adem ayem. Kalau tidak salah dia menerima gitu. Atau mungkin wait and see. Nah, kenapa orang Nasrani tidak memihak umat Islam saja? Misalkan begitu. Atau memihak salah satu faksi yang ada, Hamas atau Fatah. Nah itu, kenapa hanya adem ayem? Kedua, padahal dia tinggal di Yerusalem, di bumi Palestina. Nah, itu mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, untuk Republika. Saya sependapat, kalau tulisan-tulisan Republika itu banyak memuat tulisan tentang Palestina, khususnya di situ mungkin di berita-berita yang ada di terakhir diselipkan tentang sejarah masuknya Israel ke tanah Palestina, sehingga umat tahu sebetulnya yang betul itu siapa, Israel dalam posisi sekarang ini yang betul atau bangsa Palestina yang salah, sehingga sejarah itu lurus. Demikian, terima kasih. Ya, jazakallah khair para penanya. Silakan Dokter Sarbini dijawab. Saya jawab dari Ibu Hamidah ya. Ya, Ibu Ini Hamidah. pertanyaan berat nih Bu, berat. Cuma satu yang bisa jawab nih, Pak Fahri bisa jawab pertanyaan itu. Yang penting tahun 2024
ya, pilih pemimpin yang benar, itu intinya itu. Nah, itu kuncinya itu. Pilih AB. Baru beres masalah Palestina. Ya, cuma itu jawaban saya. Terus yang kedua, Pak Mujahid. Pak Mujahid, Nasrani di Palestina itu, mereka itu bela Palestina. Contoh salah satu Dewan Nasional Palestina itu, Dewan Nasional Fatah namanya Asrawi. Asrawi, itu Nasrani. Terus Akileh Shiren Abu Akileh, itu Nasrani. Jadi Nasrani di Palestina itu beda sama Nasrani yang lain. Dan mereka masih bela. Mereka punya bergabung di Fatah, rata-rata di Fatah, di PLO mereka itu. Nah, terus ada kelompok komunis ada juga di sana. Banyak faksi-faksi. Jadi kalau kita baca berita yang ke belakang-belakang itu, bagaimana properti orang-orang Nasrani diambil oleh Israel. Atau kita lihat video yang masih anyar itu, bagaimana yang namanya pendeta-pendeta Yahudi berjalan sampai meludah orang Nasrani. Jadi kalau di Palestina itu Nasrani sama Muslim, mereka bersatu, Pak, bersatu. Tapi yang namanya pengkhianat itu semua agama ada. Tapi itu tidak mewakili agama, itu pribadi yang masing-masing. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih Dr. Sabini. Silakan Pak Syalabi. Nanti untuk Ya, Pak Murajab, kalau saya sejarah itu Bapak tinggal ke republika.co.id itu search sejarah Palestina Israel itu banyak banget. Karena kita udah berulang kali nulis karena kita kan punya Islam Digest dulu tuh yang terbit setiap hari Ahad. Dan itu kita terus nulis gitu, nulis soal sejarah dari Palestina bahkan sebelum waktu dari Nabi Yakub gitu, dari Nabi Yakub kemudian terbentuknya Bani Israel dan kemudian bangsa Israel menyebar segala macam, berdiaspora dan kemudian kembali ke Palestina itu insya Allah lengkap gitu Pak. Jadi mungkin di search-nya Pak, di search itu kalau Bapak mau cari di search di situ atau Bapak ke republika.id itu berlangganan cuman masih free. Jadi saya jadi kayak sales ya. Gak apa-apa. Jadi di republika.id itu ada sejarahnya lebih komplit karena memang di situ tidak dipotong-potong, bukan stripping, berita stripping. Jadi kalau di .co.id itu beritanya stripping, pendek-pendek. Tapi kalau di ID itu Bapak bisa baca full dari awal sampai akhir tentang sejarah bangsa Yahudi, sejarah bangsa Palestina dan sebagainya. Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi kedua ada lagi yang mau bertanya. Ini terakhir ya, sesi terakhir. Satu dari ujung sana, satu belakang sana. Yang satu muslimat lagi di sini. Sana dulu. Sana belakang, yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh deh wabarakatuh. sekalian nanti satu lagi muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tujukan kepada Bapak dari Kementerian Luar Negeri. Pak Murajab. Pak Munajat. Nama saya Darusman Pak Munajat. Pak Murajab. Pak Murajab ya. Ta'aruf. KTP saya dari Sumedang. Saya ke sini. Saya bukan mau bertanya Pak sama Bapak, tapi saya ingin memberikan apresiasi pada Bapak. Tadi Bapak tahu persis terhadap Al-Aqsa, tahu persis terhadap AWG. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini pada Bapak, pertama sampaikan salam saya buat Bu Retno Marsudi, Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, setahu saya ini bukan orang AWG Pak, setahu saya AWG ini kalau ada bantuan-bantuan dari masyarakat untuk Palestina, itu 100% Pak diantarkan ke sana. Tidak ngambil sepeser pun, tidak seperti NGO yang lain. Lalu dari mana biaya hidup dan makan dan sebagainya? Saya pernah tanya, kadang-kadang beli pete di kampung, beli cabai, beli daun kangkung, nanti dijual untuk makan anak dan istri. Maksud saya pada kesempatan ini saya mengusulkan kepada Menteri Luar Negeri ya, tolong dibantu kalau ada event-event seperti ini dan selanjutnya Pak. Beliau ini anak-anak muda yang sangat kreatif,
insya Allah mereka jihad di jalan ini itu luar biasa sekali. Dari Kementerian Luar Negeri dukung 100%. Biar Bapak di belakang, anak-anak mereka di depan. Setuju ya Pak ya? Jazakallah khair sebelumnya Pak, mudah-mudahan Bapak juga termasuk ahli surga itu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung aja Pak Darisman yang ini Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Singkat, wabarakatuh. langsung pertanyaan ya. Kami Frial dari Bandung ingin bertanya ke Kementerian Pak Murajab. Ya, Pak Murajab. Mungkin juga nyambung dengan dari Republika gitu, karena kami mengambil beritanya dari Republika gitu. Salah satu resolusi yang disampaikan oleh PBB bahwa akan melaksanakan peringatan Hari Nakma gitu. Yang pertama itu. Di sisi lain kami melihat berita bahwa di Gedung Putih itu banyak staf maupun mungkin ya kebanyakan dari Yahudi lah gitu. Nah ini perihal keterkaitan dari hal tersebut, apakah ini suatu strategi ataukah apakah tujuannya gitu. Pertama, beberapa tahun yang lalu mungkin 75 tahun berlalu baru saat ini akan diperingati Hari Nakba ini gitu. Apakah baru sadar ataukah bagaimana gitu. Tentunya ini berkaitan dengan yang tadi kami sampaikan bahwa di Gedung Putih berjejer staf berfoto yaitu kaum Yahudi kebanyakan seperti itu. Baik. Itu pertanyaan intinya. Terima Baik, kasih. Terima kasih Bang Frial. Silakan mic-nya ke Muslimat. Lagi. Arina, yang kerudung hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Bapak Moderator. Perkenalkan saya Farah dari Dompet Duafa. Dompet Duafa mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya mewakili Dompet Duafa juga mengucapkan terima kasih telah memperingati Hari Nakba. Selamat datang. Pertanyaannya saya ingin berikan kepada Bapak Diplomat, Bapak Murojab. Sebagaimana kita tahu Bapak bahwa ketika ada konflik di Myanmar, Ibu Retno meresmikan Indonesian Humanitarian Alliance untuk sama-sama berkoordinasi mengirimkan bantuan ke Myanmar. Dan kita semua tahu Dompet Duafa, AXO Working Group dan juga Mercy juga terlibat sangat intens untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Apakah sejauh ini di Kementerian Luar Negeri ada grand design atau grand program untuk program-program atau proyek-proyek yang sustainable di Palestina Bapak? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Farah. Baik, langsung saya silakan pertama menjawab Pak Murajab dulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama dari Bapak yang dari Sumedang tadi. Terkait dengan salam ke Bu Menlu, saya tidak bisa janji bisa menyampaikan Pak. Tapi izinkan saya mewakili beliau dan Kementerian Luar Negeri untuk menjawab salam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait bantuan ya. Memang kita tentu di lembaga pemerintah itu ada mekanisme tersendiri dalam mengeluarkan bantuan yang bersifat material. Ya. Ada aturan-aturan, ada prosesnya, ada prosedurnya, ada pertimbangan-pertimbangan anggaran yang perlu menjadi pijakan. Tetapi terkait dengan dukungan di luar itu, seperti sekarang misalnya AWG menyelenggarakan acara-acara seperti ini, yang itu sejalan dengan posisi dari negara kita, sejalan dengan amanat konstitusi kita, dan itu menjadi bagian juga dari tugas kita Kementerian Luar Negeri untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina, maka kita dukung. Kita datang ke sini, ya, kita hadiri, ini adalah salah satu bentuk dari dukungan kita kepada AWG. Dan bukan hanya AWG sebenarnya, ya, ada banyak sekali beberapa pihak, lembaga, ormas yang juga melakukan hal yang kurang lebih sama, artinya ekspresi dari dukungan kepada Palestina. Itu selama tidak ada halangan dari pimpinan kami atau dari kami
maka akan selalu kami dukung, ya, baik dengan kehadiran dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk daripada cara kita mendukung acara ini. Jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait hal itu, Pak ya. Kemudian dari Bapak tadi yang di situ ya, siapa tadi Pak? Maaf, yang di tengah, Pak Frial. Tadi menanyakan tentang Oh ya, dari yang dari Bandung tadi ya, dari Sumedang. Jadi memang di percaturan global itu ada perkembangan-perkembangan yang tadi sekilas saya singgung, yang menjadi indikasi semakin positifnya isu Palestina. Contoh misalnya, contoh lain yang perlu kita sebut ya di luar yang tadi pernah saya sebut, adanya gerakan BDS, Boycott, Divestment, and Sanctions. Itu sebuah gerakan yang berangkat bukan dari kalangan pemerintah, tapi dari kalangan civil society. Ya. Civil society. Mereka ini melakukan kampanye, memberikan awareness kepada masyarakat dunia terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi yang mereka ini mendukung Israel. Dan mereka mendorong agar masyarakat dunia paham, mengerti, sehingga bisa melakukan tadi boykot, ya, antara lain boykot, bisa sanctions atau divestment. Ya. Dan ternyata gerakan yang dilakukan oleh BDS ini, gerakan BDS movement ini, di Indonesia juga ada ya perwakilan dari BDS gerakan movement ini, BDS movement ini, yang ternyata semakin luas mendapatkan dukungan di kalangan masyarakat global, masyarakat global. Dan ini juga menjadi perhatian juga dari Israel, betapa mereka betul-betul mengecam, mencari cara untuk menghentikan aktivitas BDS ini. Ini contoh lain ya, betapa kesadaran masyarakat dunia terhadap isu Palestina semakin terus berubah. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja, dari kalangan Yahudi sendiri, ya, ada kelompok-kelompok Yahudi yang juga semakin sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Ya. Jadi tidak semua orang Yahudi ini memiliki cara pandang yang sama terhadap isu Palestina. Yahudi yang jahat ini adalah mereka yang dibawa oleh Zionism, ya, gerakan Zionism. Tetapi orang-orang Yahudi yang pure tidak mengerti tentang Zionisme itu, mereka hanya tahu dari kampanye-kampanye yang beredar di tingkat global tadi. Makanya ada banyak orang-orang Yahudi yang kemudian mendukung isu Palestina. Contoh tadi ya, seperti Dr. Abdul Muta'ali tadi menyebut, ya, seorang pemikir besar dunia, Noam Chomsky tadi, ya, yang betapa dia mendukung isu Palestina. Ada banyak gerakan-gerakan Yahudi yang juga melakukan hal yang sama. Bahkan di Israel sendiri ada sebuah LSM namanya B'Tselem. Ya. B ada koma di atas B'Tselem. Gimana? B'Tselem benar ya? Itu bukan Bethlehem ya, tapi B'Tselem. Itu selalu dalam banyak laporan mereka itu sejalan dengan aspirasi bangsa Palestina. Yang mengungkap banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu. Ini adalah satu hal yang positif, indikator positif betapa isu Palestina semakin mendapatkan dukungan dari berbagai macam kalangan. Memang ya, seperti di PBB tadi, saya sebut tadi, contoh misalnya berhasilnya diadopsinya resolusi yang mana PBB bisa meminta ICJ untuk memberikan advisory opinion, ya, opini hukum ya, terkait dengan pelanggaran Israel di Palestina. Ini juga sebuah perkembangan yang jauh sebelumnya tidak kita dapatkan. Kemudian adanya putusan tadi, ada resolusi untuk mengadakan Nakbah Day. Itu keluar dari komite tadi, komite Syairib tadi. Ya. Komite yang memang bertugas untuk mendukung hak asasi rakyat Palestina. Dan di situ tidak semua anggota PBB ada di situ. Dan alhamdulillah Indonesia ada di situ. Jadi Indonesia ikut terlibat dalam proses ya, keluarnya rekomendasi agar Nakbah Day itu diperingati di PBB. Ya, jadi itu adalah bagian dari dinamika, ya, dinamika global yang di satu sisi memberikan optimisme kepada kita bahwa isu Palestina ke depan ini akan semakin maju, semakin berkembang dan terus mendukung bagaimana bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Meskipun di sisi yang lain, ya, karena memang Zionis ini, Israel ini selalu melakukan berbagai macam upaya untuk menghentikan semua aksi-aksi yang melawan mereka. Contohnya ya, mereka ini
saking semangatnya untuk normalisasi dengan sebanyak mungkin negara-negara Islam khususnya dan juga negara dunia, mereka selalu menggunakan berbagai macam cara untuk membuat opini bahwa satu negara itu sudah dalam proses untuk mencapai ke situ. Indonesia misalnya, ya, sekian kali ya, kita baca media-media internasional itu menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara muslim yang sudah dalam proses menuju normalisasi. Ada banyak momen-momen yang diambil oleh mereka untuk menggambarkan itu. Misalnya contoh, Menteri Pertahanan kita, ya, Pak Prabowo itu pernah menghadiri Manama Security Forum kalau nggak salah ya, di Manama di Bahrain. Ketika dia habis melakukan speech, ya memberikan speech dia turun, diplomat Sarsi Dafersnya kedutaan Israel di Bahrain itu mendatangi beliau, nyalami beliau, ya, difoto sama wartawan yang sudah disiapkan. Padahal itu adalah nyalami dalam konteks hanya mengucapkan semacam ya biasalah kalau orang habis turun dari panggung atau mau naik panggung itu disalami kan biasa. Tidak ada pembicaraan apapun dan Pak Prabowo waktu itu tidak tahu itu siapa gitu ya. Disalami ya, disambut salamnya. Difoto, masuklah media, disebutkan ada pembicaraan antara diplomat Israel dengan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kan sangat penting ya dalam struktur satu pemerintahan. Itu adalah disebut bahwa Indonesia sedang dalam proses normalisasi dengan Israel. Kemudian Saudi Arabia diisukan dalam berbagai media. Kebetulan saya tahun 2018 sampai 2021 saya ada di Saudi ya. Dan saya pernah juga bertanya langsung kepada diplomat Palestina yang di Saudi, kepada dubesnya langsung kami juga pernah ketemu. Kami tanyakan, menurut Anda percaya tidak kalau Saudi ini adalah termasuk negara yang dalam proses normalisasi? Dia menyatakan sama sekali tidak percaya. Ini diplomat utama Palestina yang bilang begitu kepada kami. Jadi memang Israel itu menggunakan segala macam cara untuk membentuk opini global, opini masyarakat global ini untuk mendukung kepentingan dia. Dan itu terus berlanjut dan proses ya. Boleh dipersingkat Pak? Ya. Boleh dipersingkat. Ya, ini 1 menit lagi ya. Jadi memang tadafu itu ya, sunatut tadafu ya, saling bertentangan, saling bertabrakan antara satu pihak dan pihak yang berlawanan itu akan terus berlanjut dan itu adalah bagian dari proses yang akan terus terjadi dan disinilah ya, masyarakat Indonesia bisa mengambil perannya, mau hanya diam atau ikut berperan seperti AWG dalam mendukung isu Palestina. Ya. Kemudian yang terakhir tadi dari siapa ya? Dompet Duafa mengenai apakah ada grand design dari Kemlu mengenai seperti apa yang pernah kita lakukan kepada Myanmar ya. Jujur kami katakan untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai itu ya, tapi itu satu hal yang bagus ya saya pikir ya. Kami yang pernah berpikir itu adalah kami ingin pernah mengumpulkan ya seluruh lembaga masyarakat, civil society, NGO yang terlibat dalam mendukung Palestina, baik dari kalangan filantropis yang mendukung secara finansial, bantuan kemanusiaan, atau gerakan-gerakan yang selama ini memberikan dukungan, memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang isu Palestina. Kami pernah berpikir untuk mengumpulkan mereka, untuk mencari jalan bagaimana kita membuat sinergi yang benar-benar satu gitu. Sehingga dampak ya, echonya itu kepada untuk konsumsi media dan masyarakat itu semakin terdengar. Tapi itu belum kejadian ya karena ketika kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa NGO itu mereka mengatakan masing-masing itu punya jalan sendiri-sendiri Pak katanya. Jadi yang kelompok ini ya dia sudah punya pengalaman jalan sendiri ke sana. Yang kelompok ini punya jalur sendiri ke sana. Ya oke lah, itu mungkin tantangan yang perlu kami pikirkan ya mengenai apa yang tadi Ibu tadi sampaikan dan sangat baik sekali. Terima kasih banyak ya itu sebagai bagian dari masukan yang perlu menjadi pertimbangan bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Murajab. Ini terakhir sekali lagi ya, terakhir. Mohon maaf Ustaz. Ini ada yang bertanya tentang gimana keadaan rumah sakit Indonesia di Gaza, seberapa rusaknya dan bagaimana rencana perbaikan kembalinya. Silakan Dok. Ini kan imbas rumah sakit ini 2 kali sudah kena getaran bom. 2 kali ya, tahun 2017 sama beberapa hari yang lalu kena getaran bom. Memang sebelumnya lapangan itu kan tempat latihannya Izzuddin Al-Qassam, pelatihan militer mereka di situ. Dan ini saya dapat informasi dari almarhum Dr. Yosi bahwa ketika kita bangun rumah sakit di situ, boleh sampaikan kepada komandan mereka itu agar tidak melepaskan rudal dari situ, Pak. Roket dari situ. Kalau lepaskan roket dari situ terdeteksi, maka rumah sakit terancam. Mereka sepakat itu ya.
Jadi serangan-serangan itu Pak, itu nggak langsung ke rumah sakit, walaupun ada beberapa media mengatakan bahwa rumah sakit Indonesia hancur lebur. Ada juga yang mengatakan demikian kan, itu masalah judulnya aja. Jadi ada beberapa meter yang kena getaran yang rusak, dan insya Allah mungkin nanti Pak Fahri kita bantu, kita akan perbaiki, dana dari kita, kebetulan kita punya dana, kita perbaiki. Dan yang lucu begini Pak, lucu itu kira-kira pas peristiwa pertama itu Pak Presiden itu langsung mengecam dan mengutuk Israel sedang melakukan serangan yang membuka kerusakan rumah sakit di Indonesia. Tapi pada kali ini satu pun pihak tidak ada komentar. Jadi Arab News Warendo menginformasikan pada kami bahwa kami lagi minta konfirmasi dari Kemlu. Tapi sampai terbit berita nggak ada komentar dari Kemlu, di pemerintah nggak ada komentar. Ya, jadi ini memang lucu nih. Ketika datang PM Palestina ke Jakarta dan Bapak Presiden mengatakan bahwa kita akan membangun rumah sakit di Hebron. Tapi tidak ada kata-kata Indonesia telah membangun rumah sakit di Gaza, nggak ada. Kalau dulu ada, sekarang nggak lagi. Tapi yang mengatakan itu adalah si Perdana Menteri Palestina. Terima kasih pada Indonesia yang telah membangun rumah sakit di Gaza. Itu si Perdana Menterinya, bukan presidennya. Ya gitu, kira-kira ini rumah sakit insya Allah kita akan coba bantu kembali, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah kita bersama. Nah ini memang nggak kena langsung rudal, karena pertolongan Allah, doa-doa kita semuanya. Mujahid datang ke sana selama lebih kurang 2 tahun membangun rumah sakit, itu yang membuat Iron Dome kita di situ Pak. Sehingga rumah sakit ini selamat sampai ke depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat, para asatidz semua, ustazat, kita sampai pada sesi terakhir diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada para narasumber, Dr. Sabini, Pak Murajab, dan Pak Syalabi. Salam kami untuk keluarga di rumah, jazakumullah khair. Mungkin kalau boleh saya highlight dari diskusi ini, minimal mungkin 3 hal lah. Yang pertama bahwa Nakba itu masih berlangsung sampai hari ini. Makanya istilah yang dipakai oleh komunitas internasional ongoing Nakba. Ongoing Nakba, Nakba yang sedang berlangsung, bukan Nakba. Kita memperingati sesuatu yang pernah terjadi bukan, tapi kita memperingati sesuatu yang sedang terjadi sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nakba dicetuskan itu sebagai respon dari peristiwa sehari sebelumnya, yaitu deklarasi kemerdekaan Zionis Israel. Oleh karena itu sepaket dengan Nakba, maka peringatan Nakba itu adalah sekaligus menggugat eksistensi entitas Zionis Israel yang ada di bumi Palestina. Kemudian yang ketiga, ikhwan akhwat sekalian, bahwa momentum Nakba ini menjadi momentum persatuan, kesatuan, meningkatkan sinergitas tadi antar kita semua, antar NGO, baik yang berkaitan dengan Palestina, keagamaan dan seterusnya. Nah kemudian yang keempat, kita bangsa Indonesia akan tetap teguh, konsisten, berada di bawah payung konstitusi untuk terus membela Palestina. Saya Muhammad Ansarullah mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada para ikhwan, asatidz, ustadzat yang tidak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya, saya juga minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada MC. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mungkin ada penyerahan cindera mata, Imam ya. Untuk para pembicara diharapkan masih di tempatnya, karena acara selanjutnya adalah penyerahan cendera mata. Kami mengundang Ketua Presidium Aqsa Working Group Bapak Nur Ikhwan Abadi, kemudian Ustadz Abul Hidayat Seroji, dan Ustadz Agus Sudarbaji untuk maju ke depan.
Yang pertama, cenderamata yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Presidium Aqsa Working Group Bapak Nur Ikhwan Abadi kepada fungsional diplomat madya di Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bapak Muhammad Saharul Murajab. Cenderamata yang kedua akan diserahkan oleh dari Ustadz Abul Hidayat Sairoji kepada Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad. Selanjutnya, cenderamata akan diserahkan Ustadz Agus Sudarmaji kepada Bapak Syalabi Iksan dari Media Republika. Asia Tenggara, Syekh Dr.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Persatuan Ulama Palestina di Asia Tenggara, Syekh Dr. Ahed Abdul Ato. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran. Thumma amma ba'd, ikhwani wa akhwati al-kiram, uhayyikum jami'an بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أقدم شكري وامتناني إلى فضيلة الإمام شيخنا الشيخ يخشى الله منصور وإلى الإخوة في مجموعة الأقصى Working Group على إحيائهم ذكرى النكبة التي لا ينساها أبناء شعبنا الفلسطيني ولا الأمة الإسلامية. Beliau menyampaikan setelah mukaddimahnya, beliau menyampaikan yang pertama ucapan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Imam Yakhshallah Mansur dan juga pada ikhwan akhwat dari Aqsa Working Group yang telah menghidupkan peringatan Hari Nakbah ini, di mana kaum muslimin bangsa Palestina bahkan kaum muslimin di dunia banyak yang melupakan ini. والحقيقة يا إخوة على عجالة لم تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني يوم أن بدأت النكبة، وإنما استمرت معاناة الشعب الفلسطيني مع هذا الاحتلال. وأكثر شعب يعرف معنى النكبة ومعنى الاحتلال هو شعب أندونيسيا، ظل ما يزيد على 350 سنة يشعر بالاحتلال. كما كانت أندونيسيا محتلة وتم تحريرها، ما زالت فلسطين تعيش هذا الاحتلال الغاصب الصهيوني. Ya, selanjutnya penderitaan warga Palestina, masyarakat atau bangsa Palestina bukan hanya pada saat peristiwa Nakbah. Bahkan setelah itu, setelah penjajahan sampai saat ini, peristiwa Nakbah masih terus dirasakan. Dan pada hakikatnya, penjajahan yang lebih dirasakan adalah penjajahan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia yang merasakan penjajahan lebih dari 350 tahun lamanya. فكما تعلمون الآن نصف الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، وبسبب النكبة نصفه الآخر يعيش مشتت في أنحاء العالم، منهم في أوروبا، في الشرق الأوسط، في أندونيسيا، في ماليزيا. فإذا نصف الشعب الفلسطيني 6 مليون مشتتين الآن في أنحاء الكرة الأرضية. Selanjutnya yang lebih menyedihkan lagi, akibat dari peristiwa Nakbah ini, lebih dari setengah bangsa Palestina tersebar di belahan dunia ini. Ada yang di negara Eropa, Timur Tengah, Indonesia, Malaysia. Sehingga jumlah 6 juta warga Palestina yang sudah mengungsi di berbagai dunia, berbagai negara dunia. والنكبة أبشركم يا إخوة لن يتراجع أهلنا في فلسطين عن حقهم في العودة، وهذا المفتاح الذي يمسكه الحجة الكبيرة تبين أننا سنعود بإذن الله سبحانه وتعالى. وكثير من العائلات من الذين هجروا عن أرضهم ما زالوا يحتفظون بمثل هذا المفتاح، وما زالوا يحتفظون بالوثائق الخاصة بأراضيهم حتى يعودوا إليها بإذن الله تعالى. Ya, dengan peristiwa Nakbah ini menjadi semangat bagi bangsa Palestina. Mereka sampai saat ini masih memegang kunci-kunci rumah mereka dan mereka tahu persis di mana tanah-tanah mereka. Dan inilah yang menjadi semangat perjuangan mereka, bahwasanya peristiwa Nakbah menjadi sebuah keyakinan bahwa mereka suatu saat nanti akan kembali ke negerinya dengan membawa kunci mereka. Allahu Akbar. وأكبر نكبة نعيشها الآن أيها الإخوة هو احتلال المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى. وأود أن أقول لكم اليوم الآن في هذه اللحظات الاحتلال الإسرائيلي يقوم باقتحام المسجد الأقصى بأعلامه الصهيونية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. Ya, kemudian peristiwa Nakbah yang terbesar yang kita ketahui bersama saat ini adalah penguasaan, pencaplokan terhadap kekuasaan Masjid Al-Aqsa, sehingga mereka mengibarkan bendera-bendera Israel di Masjid Al-Aqsa, dan inilah sebuah peristiwa Nakbah yang lebih besar daripada Nakbah itu sendiri. لذلك حقيقة نحن نشعر أن أهلنا في أندونيسيا هم محافظون على حقهم في المسجد الأقصى، هم محافظون على حقهم في فلسطين، لأن فلسطين ليس لوحدنا نحن أهل فلسطين، وإنما فلسطين هي أرض مباركة
كل أبناء الأمة الإسلامية يشتركون فيها. Ya, sekali lagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat peduli dengan perjuangan bangsa Palestina, dan yakinlah bahwasannya ini semua sebuah keyakinan bahwasannya Indonesia akan menjadi salah satu bagian yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina, insyaallah. شكرا الجزيل لكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخنا على هذه الفعالية الشيخ الإمام، وبارك الله في الإخوة في الأقصى Working Group لجهودهم الطيبة ومزيدا من العمل حتى تحرير فلسطين. ونقول لكم أيها الإخوة الأحباب، والله سنبقى محافظين على المسجد الأقصى ولن نتخلى عنه بإذن الله تعالى. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya atas perhatian bangsa Indonesia terhadap pembelaan terhadap Masjid Aqsa dan Palestina, dan kami sangat yakin bahwasannya kita akan tetap menjaga Palestina, menjaga Masjid Aqsa, dan kita akan tetap sama-sama kembali ke Masjid Aqsa, ke Palestina bersama-sama, dan kita bebaskan insyaallah biiznillah. Allahu akbar. Jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi para ikhwan akhwat semuanya dan pada Imam Ikhlas Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh pembina utama Aqsa Working Group, Imam Yaksallah Mansur. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan hati dan perasaan kita untuk berdoa bersama-sama demi pembebasan Masjidil Aqsa dan kemerdekaan rakyat Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli alaihi fil akhirin wa shalli alaihi ya rabbuna fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma a'inna wa la tu'inna alaina wansurna wa la tansur alaina wa kun ma'ana ya rabbana wa la takun alaina. Izzan nasir fangsurna ya Allah, izzal mu'in fa'inna ya Allah, izzal mughith fa'ghithna ya Allah, fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la tubqi lil yahud ala ardi Palestina rayatan wa la tuhaqqiq lahum ala ardi Filistin ghayatan waj'alhum wa jaisahum lil alamina ibratan wa ayatan. Allahumma innal yahuda qad taghaw wa baghaw fil bilad fakthiru fihal fasad fasabba alaihim ya rabbana sautu adab fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal ardi was sama. Allahumma dabbir lana fa inna nuhsin tadbir amkur bil yahudi fa anta khairul makirin. Allahumma ansuril mujahidin ala ardi Filistin. Allahumma saddid ra'yahum, Allahumma shawib ramyahum, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma anzil tuma'ninata was-sakinata fi qulubihim waqdifil khawfa war-ra'ba fi qulubi a'daihim. Allahumma ij'al darabatil mujahidina 'alal yahudini sha'ibah waj'al darabatil yahudi 'alal mujahidina kha'inah. Allahumma inna nastaudika Palestin wa Masjidil Aqsa syababaha wa rijalaha nisa'aha wa atwalaha qadataha wa mujahidiha astaudiuka fiha ya Allah aqsana wa masrana wa qudsana. Allahumma fat Palestin wa ahliha wa ma fiha bi ainika allati la tanam wa qlaha bi ruknika allati la yudam ya man la tadi'u indahul wada'i. Allahumma arham syuhada Filistin wasfi jarahahum warham du'afahum wa agni fuqara'ahum. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, alaman qattala syababa Filistin. Hasbunallah ni'mal wakil, anaman thakkala wa rammala nisa'a Filistin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, alaman yattama atfal Filistin. Hasbunallah ni'mal wakil, anaman dannasa Filistin wal Masjidil Aqsa. Allahumma arina fil yahudi yauman qariban aswada kayaumi adin wa thamuda wa fir'aun wa hamana wa namrud. Allahumma inna ala tathiril Masjidil Aqsa min danasil yahudil ghasibin
waktub lana fihi sholatan qoblal mamat muhallilina mukabbirina fatihina wahnun wa nahnu raddidu qaulal haqq rabbana wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ij'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada para tamu undangan dari NGO, asosiasi, serta berbagai media. Di antaranya Medical Emergency Rescue Committee, Human Initiative, Al-Quds Amanati, Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, Dompet Duafa, Indonesia Care, Majelis Nasional Korps Alumni HMI, PB Wanita Al-Irsyad, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Relawan Rumah Sakit Indonesia Gaza, Nusantara Palestina Center, Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita dapat kembali berjumpa pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih pula kami haturkan kepada semua pihak yang berkontribusi untuk menyukseskan acara pada hari ini. Saya Arina Islami selaku MC pada seminar peringatan Hari Nakba, sekaligus mewakili panitia penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.